Pembersihan gulma pada kebun kopi. Ketika kita tidak melakukan pembersihan gulma, efeknya seperti apa dan bagaimana cara menanggulanginya. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Kopi Balap. Konten kali ini kita akan bahas pembersihan gulma pada tanaman kopi. Nih, parah pula untuk kondisi kebunnya. Ini tak spillin dulu sebelum ke pembahasannya. Ini kemarin ada naungan singon laut, dan ini kemarin udah ditebang, dan ini kondisi kebunnya seperti ini. Ya, parah sekali. Potong semua, cuman itu ada lanjurannya di sana, jadi kita main ke kebun yang ini. Yang ini full pembenahan. Jadi buat teman-teman semua yang lagi pembenahan kebun, monggo simak. Ini kita lanjut ke topiknya, pembahasannya seputar gulma. Jadi ketika kebun kopi kalian gulmanya seperti ini nutrisi yang kita kasih itu berbagi dengan gulma yang ada ini. Alhasil ketika kita kasih pupuk, itu tanaman kopinya itu berbagi dengan ini. Jadi pupuknya nggak maksimal dimakan oleh tanaman kopinya. Dan ketika kita telat membersihkan gulma, kopi itu akan menguning. Ini seperti ini. Kopi itu akan menguning, apalagi ketika kita tidak melakukan pemupukan, itu lebih parah lagi. Besok tak spillin untuk yang kebun yang nggak pernah dibersihin gulmanya dan juga jarang dipupuk. Oke, jadi terus ikutin konten-konten dari kami ini. Untuk gulmanya ini sebenarnya telat saya, karena kemarin masih mublek-mublek di kebun yang satunya. Nih udah segini, ini pinggang, terus ini udah segini, ini udah sepinggang untuk gulmanya. Jadi untuk penanggulangan gulma atau pembersihan gulma itu bisa dilakukan dengan cara dikorek atau dibabati kalau bahasanya di kami, atau kita lakukan penyemprotan. Kalau mau cepat itu lakukan penyemprotan, cuman jangan terlalu sering. Karena apa? Karena itu akan mempengaruhi tanahnya. Jadi ketika kalian sering melakukan penyemprotan untuk membasmi gulma itu, kalian harus siapkan pupuk kompos. Jadi untuk kondisi tanahnya tetap terjaga, biar tidak gersang, atau bahasanya biar tetap subur. Oke, ini kondisinya seperti ini. Dan yang kita lakukan hari ini, kita lagi melakukan pembersihan nih yang udah saya bersihin. Ini seperti ini. Kita pakai cangkul untuk pembersihannya. Kalau teman-teman mau pakai arit atau pakai yang seperti celurit itu juga bisa. Cuman karena ini udah panjang banget, jadi saya tebang dulu pakai arit dan lanjut pakai cangkul. Untuk cangkulnya ada di sana. Nanti tak spillin untuk cangkulnya, oke? Dan ini satu lagi, kegunaannya rorak itu seperti ini. Ini kita next kita bahas seputar rorak seperti ini. Jadi kapan-kapan kita bahas, oke? Dan ini nanti ketika udah menjadi kompos, nanti kita tabur di atasnya sini, oke? Seperti itu. Jadi kegunaan rorak itu untuk proses pengomposan seperti ini. Ini misal teman-teman ada gubuk di kebun kalian, ini bisa dijadiin pupuk kompos dengan cara dikasih EM4
atau dikasih cucian beras juga bisa. Next kita juga akan bahas ya, di kebun yang satu tentang pengomposan dengan menggunakan cucian beras. Nih bentar kikat banget bolong yang nangi. Ini seperti ini untuk kondisinya, dan ini yang udah kami entres, ini pakai klon hikmah. Next kita bahas juga untuk seputar yang ini, oke. Dan ini untuk bekalnya, ada kopi. Nih untuk cangkulnya. Untuk cangkulnya kita modif sendiri seperti ini. Untuk lebarnya ini kurang lebih 25 cm. Seperti ini. Kalau yang itu pakai cangkul yang model Brazil itu. Jadi untuk pembersihannya seperti ini. Ini kalau melakukan pembersihan istimewa bolo. Orang ini sangat istimewa ketika melakukan pembersihan. Kalau saya melakukan pembersihan itu kan masih ada gulma-gulmanya sedikit-sedikit gitu. Cuman kalau ini enggak, full bersih, seperti disaponi pokoknya. Seperti itu untuk pembersihannya. Dan ini di tengah ini ada ruraknya ini. Ini tahun kemarin, bukan tahun kemarin, tahun bulan Mei kalau nggak salah. Bulan Mei itu tak buatin rorak seperti ini. Jadi ini untuk pengomposannya lebih cepat. Lebih cepat untuk pengomposannya. Ini istimewa. Bersih sekali pokoknya. Tuh orang ini. Bersihan. Jadi ketika teman-teman melakukan pembersihannya telat, otomatis seperti ini. Ini padahal kemarin udah saya pupuk. Cuman karena gulmanya telat, kopinya jadi seperti ini, menguning seperti ini. Apalagi sampai rumputnya sampai tua-tua seperti mana yo, udah tua. Pokoknya sampai udah tua-tua itu untuk pertumbuhannya nggak akan maksimal. Jadi usahakan ketika rumput sudah mulai tumbuh, kita siapkan tenaga. Persiapan untuk pembersihan gulma. Ini seperti ini. Full parah kalau. Ini malah tinggi banget kalau yang ini. Dan ini karena kemarin ditebang jadi seperti ini. Ini kita belum melakukan sortasi, dan ini kan kemarin udah saya babat pakai arit. Cuman ini yang sini belum. Ini pertumbuhannya nggak maksimal seperti ini. Jadi agak-agak menguning untuk daunnya. Enggak hijau. Ini karena telat. Jadi ketika teman-teman kebunnya gulmanya udah banyak, segera lakukan pembersihan, oke. Dan ini untuk paras-parasnya ini bisa untuk menyuburkan tanah seperti ini dijadikan kompos. Dan yang ini kita nanti, yang ini mungkin saya potong, kita jadiin as dulu, oke. Parah sekali. Next kita update lagi untuk kebun yang ini, oke. Jadi buat teman-teman semua yang baru saja nemuin channel ini, silahkan jika konten ini bermanfaat, bagikan ke teman-teman kalian. Semoga apa yang kami bagikan ini bermanfaat buat kalian semua, oke. Nanti kita update lagi untuk kebun yang ini, oke. Jadi konten-konten ini atau channel ini membahas seputar dari kopi, proses pemeliharaan kopi. Jadi next tahun 2026 2027 akan seperti apa, ikutin terus, oke. Gitu aja dulu, semoga bermanfaat.
sehat selalu, sukses selalu untuk petani kopi dimanapun kalian berada. Kalau nggak mau capek jangan jadi petani. Petani itu harus berani capek. Oke, gitu aja. Salam kopi balap, gaskeun.